Di saat dirinya tengah menghadapi permasalahan hukum atas celetukannya yang membuat dirinya jadi tersangka, Olga juga harus berjuang keras melawan sakit yang berada di tubuhnya. Maka seperti inilah suasana haru saat Olga menggelar pengajian rutin di kediamannya bersama sejumlah anak yatim. Ya manusia pasti kan, apalagi orang yang seperti saya kan, siapa sih orang yang kepingin seperti saya gitu loh. Jadi buat saya sih, ya itu ya cobaan aja buat saya. Kadang-kadang juga kan. Selamat sore pemirsa Global TV, Seleb On Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Olga sudah kita panggil panggilan pertama, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Kita sudah layangkan panggilan kedua yang nantinya hari Kamis akan datang mudah-mudahan ya untuk diperiksa sebagai tersangka. Olga Syahputra, komedian yang tengah tersandung masalah ini rupanya tak jadi dijemput paksa oleh pihak kepolisian terkait kasus pencemaran nama baik, fitnah dan tindakan tidak menyenangkan terhadap seorang dokter bernama Feby. Pasalnya Selasa kemarin, ia datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani sejumlah pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaannya kemarin, komedian sekaligus presenter ini dicecar 20 pertanyaan oleh pihak penyidik. Tapi mengapa setelah pemeriksaan berakhir, Olga justru diam seribu bahasa saat sejumlah pewarta menemuinya? Gimana tadi saya lagi sakit? Detiknya gimana kak? Detik aja kak, yang mengatakan. Udah, pas, udah. Serius. Olga diperiksa untuk 20 pertanyaan. Berapa pertanyaan? 20. Seputar apa? Seputar apa? Ya seputar laporan dari pelapor ya mengenai perkataan Olga di dalam acara satu stasiun TV ya. Sekedar mengingatkan, kejadian yang berawal dari celetukan Olga di salah satu program TV nasional di bulan Juni silam yang disiarkan secara langsung, rupanya mau tak mau membuat dirinya kini harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Lalu tidakkah ada upaya dari Olga untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan? Dan benarkah pula selama 3,5 jam berada di ruang pemeriksaan, Olga Syahputra sempat menitikan air mata saat diperiksa oleh tim penyidik? Sama sekali enggak ada nangis. Shock enggak, cuman memang ada sakit bukan karena hari ini, tapi memang kan dalam beberapa hari ini memang agak sakit ya, kondisi badannya memang agak drop. Itu sudah dilakukan lama oleh Olga. Jadi pada saat kejadian itu, besok harinya itu sudah beberapa kali Olga melakukan permintaan maaf, baik mendatangi rumah yang bersangkutan atau berjanji dengan lawyernya. Tapi itu semua nggak ditanggepin gitu, nggak ada respon, jadi nggak dibukain pintu. Olga mungkin tidak punya niatan sedikit pun untuk mencemarkan nama baik Dr. Feby dalam acara tersebut. Namun apapun itu alasannya, sudah sepatutnya ia memikirkan dampak dari segala perkataan yang terlontar dari mulutnya. Apalagi saat perkataan itu disiarkan secara langsung oleh salah satu TV nasional. Dan ibarat pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Di saat dirinya tengah menghadapi permasalahan hukum atas celetukannya yang membuat dirinya jadi tersangka, Olga juga harus berjuang keras melawan sakit yang berada di tubuhnya. Maka seperti inilah suasana haru saat Olga menggelar pengajian rutin di kediamannya bersama sejumlah anak yatim. Ya manusia pasti kan, apalagi orang yang seperti saya kan, siapa sih orang yang kepingin seperti saya gitu loh. Jadi buat saya sih, ya itu
ya cobaan aja buat saya. Kadang-kadang juga kan bukan dari sayanya, dari orangnya yang mencari-cari gitu. Tapi ya buat saya biarin aja. Hanya bisa berdoa, menangis, udah gitu aja hidup saya. Pokoknya saya dijolimin orang, ya udah berdoa, udah gitu aja. Saat candaan sudah tak lagi mengundang tawa, saat candaan justru menghadirkan malapetaka. Maka Olga sejatinya harus menjadikan permasalahan ini sebagai pembelajaran agar tidak ada lagi dokter Feby lainnya yang mengadukan hal serupa. Lantas seperti apakah akhir masalah ini? Akankah permasalahan ini akan selesai dengan kata damai? Atau justru meja hijau pengadilan akan menjadi ujung muara kasus ini? Itu sesuai dengan pasal yang dilaporkan ya, perbuatan tidak menyenangkan ya, pencemaran nama baik itu di bawah 5 tahun. Semua orang ya, mungkin bukan cuma Olga ya, kalau untuk pidana pasti ada kekhawatiran. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ini akan berjalan dengan mungkin ada perdamaian atau ada apalah nantinya lah ya. Kita lihat aja nanti. Karena ini kan delik aduan, tidak menutup kemungkinan untuk bisa dicabut oleh pelapor setelah adanya mungkin pertemuan. Karena kan selama ini kan memang belum ada pertemuan antara Olga dengan si pelapor. Ya. Itu menurut pendapat kami sudah secara mutlak memenuhi unsur-unsur tindak pidana fitnah, penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, sekaligus kita uji bagaimana undang-undang ITE ya. Jadi tidak sepantasnya, terus terang tidak sepantasnya seorang public figure ya seperti Olga melontarkan kata-kata dan statement-statement yang bersifat fitnah dan penghinaan. Karena ini kan bukan secara pribadi Olga di sini, tapi dalam konten acara ya. Dia melakukan itu dalam acara gitu, bukan pribadi dia menghina orang gitu. Mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan bola kapal membuat nama Vicky Prasetyo, mantan tunangan pedangdut Zaskia Gotik, rupanya terus menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, pasalnya sejumlah wanita yang mengaku pernah dekat dengan Vicky terus melontarkan amunisi yang membuat ibunda Vicky, Emma Fauziah, naik pitam. Dan Kamel Petir adalah salah satunya. Pedangdut yang telah melaporkan ibunda Vicky itu ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik justru dilaporkan balik oleh ibunda Vicky ke Polres Jakarta Selatan atas pernyataan Kamel dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi nasional yang menyebut Vicky dengan sebutan yang tak pantas. Sangat-sangat klien kami merasa anaknya difitnah. Klien kami pun Vicky Prasetyo merasa difitnah. Ketika seorang artis CP itu menyatakan bahwa Vicky adalah pasti tahu yang pasti sih dia orang yang nggak bisa menolak dan dia orang yang nggak bisa marah, orang yang mudah luluh seperti itu. Dia cuma besar badannya aja sih, perasaannya sih sangat halus ya. Seperti itu. Makanya sama cewek-cewek itu mudah dia bilangnya dia yang dipermainkan. Tidak pernah menuduh Vicky itu tidak sama sekali. Kamel berkata, host bertanya dong, kenapa Kamel muncul ke media? Ya, oh iya Kamel muncul ke media karena Kamel udah terlalu banyak pemberitaan mengenai Kamel adalah salah satu korbannya. Munculnya sejumlah wanita yang mengaku pernah merajut hubungan asmara dengan Vicky membuat ia mencurahkan keluh kesahnya di selembar kertas bertulis tangan yang ditandatanganinya di atas materai oleh Vicky sendiri. Kisah kronologis hubungan asmara, itulah judul surat yang di dalamnya terdapat pengakuan Vicky bahwa dirinya memang pernah merajut hubungan dengan sejumlah wanita termasuk dengan Kamel. Lantas apa maksud di balik surat tersebut? Dan akankah kedua belah pihak ini tetap akan bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing? ya, di sini Vicky membuat satu tulisan kronologi yang judulnya Kisah Kronologi Hubungan Asmara. Itu tadi Kamel ketemu sama dia di satu stasiun, nggak ada karena padahal tuh Kamel pikir dia udah melapor gitu.
Nah, ternyata baru tahu bahwasannya hari ini baru melapor dah. Jadi sama sekali Kamel tidak takut karena dari awal Kamel muncul memang tidak ada menjelek-jelekkan siapapun dan bahasa yang dia sebut-sebut sebagai mencari kesalahan Kamel itu yang PK atau peninjauan kembali itu atau pacar kukuruyuk itu adalah ada awalnya gitu. Berpesan sama dia, tolong berhentilah menghujat anak saya. Seperti itu kan bisa ada statement apa yang lebih baik, yang bisa kita gali, yang bisa kita ambil dari sisi positifnya. Jangan negatif aja seperti itu. Ya siapa sih hidup ini yang nggak mau berdamai? Kan capek seperti ini. Jelas kita sudah persiapkan semua bukti-buktinya. Jadi bukan hanya sekedar pepesan kosong.